Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Sarjana Terapan Kebidanan Malang tingkat 1 kelas B Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang yang akan menjelaskan tentang posisi dan arah gerak anatomi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yakni Asyifatul Faiza, yang kedua Halisa Augi Insani, dan yang ketiga Khofianida Rahmania. Anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam atau internal dan luar atau eksternal dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya yang berguna untuk sarana komunikasi tenaga kesehatan mengenai struktur dan fungsi organ tubuh. Anatomi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, anatomi mikroskopik, yakni anatomi yang mempelajari suatu struktur yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang kedua, anatomi makroskopik, yakni anatomi yang mempelajari suatu struktur yang besar yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Posisi anatomi sempurna. Berdiri tegak dengan sikap sempurna, kedua kaki rapat, kedua lengan di sisi tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan, dan kepala tegak dengan mata memandang lurus ke depan. Bidang anatomi. Bidang anatomi dibagi menjadi 4. Yang pertama, bidang mid-sagittal adalah bidang vertikal yang terletak di sumbut tengah tubuh. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Selanjutnya, bidang paramedian adalah bidang vertikal yang terletak sejajar dan di samping daripada bidang mid-sagittal. Selanjutnya, bidang koronal adalah bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal. Dan yang terakhir, bidang horizontal atau biasa disebut dengan bidang transversal adalah bidang khayal yang memotong tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal, bidang paramedian, dan bidang koronal. Posisi anatomi. Selanjutnya yakni superior atau kranial dan inferior atau kaudal. Superior atau kranial adalah lebih ke arah atas. Contohnya, mulut terletak superior terhadap dagu. Inferior atau kaudal lebih ke arah bawah. Contohnya, pusar terletak inferior terhadap payudara. Medial dan lateral. Medial adalah bagian tengah atau lebih dekat ke bidang median. Contohnya yakni jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Lateral adalah bagian samping atau menjauhi bidang median. Contohnya telinga terletak lateral terhadap mata. Anterior dan posterior. Anterior adalah lebih dekat ke depan. Contohnya yakni lambung terletak anterior terhadap limpa. Posterior adalah lebih dekat ke belakang. Contohnya adalah jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Palmar dan dorsal, yang merupakan anterior dan posterior dari telapak tangan maupun telapak kaki. Palmar merupakan bagian depan atau anterior, dan dorsal merupakan bagian belakang atau posterior. Proksimal dan distal. Proksimal adalah lebih dekat dengan pangkal tubuh atau pangkal atau mendekati batang tubuh. Contohnya yakni siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Distal adalah ujung atau menjauhi batang tubuh. Contohnya adalah pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Superficial dan profunda. Superficial adalah dangkal atau lebih dekat ke atau di permukaan. Contohnya, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Profunda adalah dalam atau lebih jauh dari permukaan. Contohnya, tulang hasta dan pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Interna dan eksterna. Interna adalah posisi struktur tubuh yang terletak di dalam pusat tubuh atau rongga tubuh. Eksterna merupakan kebalikan dari interna, yakni posisi struktur tubuh yang terletak di luar pusat tubuh atau rongga tubuh. Ulnar dan radial. Ulnar adalah ke arah tulang hasta atau ulna, dan radial ke arah tulang pengumpil atau radius. Arah gerak anatomi. Gerakan yang pertama adalah gerakan membengkokkan sendi yang disebut fleksi. Di sini saya menggunakan contoh pada sendi bahu saya. Saya memajukan tangan saya lurus ke depan seperti ini. Kondisi ini tangan saya berbengkokkan pada sendi bahu pada umumnya yang terletak
sejajar dengan tubuh saya. Gerakan yang kedua adalah meluruskan sendi, yang disebut dengan ekstensi. Di sini saya tetap menggunakan contoh sendi bahu saya. Saya akan meluruskan pembengkokan sebelumnya ke tempat semula, yaitu sejajar dengan tubuh saya. Gerakan yang ketiga adalah gerakan menjauhi tubuh yang disebut dengan abduksi. Tetap dengan sendi bahu saya akan membuka tangan saya ke arah samping seperti ini. Pada kondisi ini, tangan saya memiliki jarak terhadap tubuh saya dari arah samping. Gerakan yang keempat adalah gerakan mendekati badan yang disebut dengan aduksi. Tetap pada sendi bahu, tangan saya akan tidak memiliki jarak dengan tubuh seperti ini. Yang kelima, sirkumduksi, yaitu kombinasi gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, serta aduksi. Biasanya ditemukan pada sendi bahu ketika kita memutarkan tangan. Kondisi ini menyebabkan gerakan membengkokkan sendi, meluruskan sendi, menjauhi tubuh, serta mendekati tubuh secara bersamaan. 6. Rotasi adalah arah pergerakan masuk dan keluar. Di sini saya menggunakan sendi siku sebagai contohnya. Dengan kondisi tangan seperti ini, kita arahkan masuk dan keluar. Selanjutnya ada supinasi dan pronasi sebagai gerakan yang ke-7 dan ke-8, yakni perputaran telapak tangan ke arah atas dan bawah. Untuk supinasi adalah perputaran telapak tangan ke atas, sedangkan pronasi ke arah bawah. Di sini saya menggunakan telapak tangan saya dalam kondisi ke atas untuk melakukan pronasi, yaitu ke arah bawah, lalu ke supinasi dan pronasi. Yang ke-9, inversi, yakni gerakan memiringkan telapak kaki ke arah dalam. Di sini saya menggunakan contoh dengan kondisi kaki sedikit terbuka. Hal ini menyebabkan telapak kaki saling berhadapan satu sama lain. Dan yang ke-10, eversi, yakni gerakan memiringkan telapak kaki ke arah luar. Di sini saya mencontohkan dengan kaki sedikit terbuka. Hal ini menyebabkan telapak kaki saling bertolak belakang dan menjauh ke arah luar.